Perpustakaan Kota Lama berdiri di ujung jalan mawar hitam, seperti bangunan yang salah tempat. Di sekelilingnya, ruko-ruko modern berdinding kaca memantulkan cahaya sore. Namun bangunan itu menyerap cahaya, membuat area di sekitarnya selalu tampak lebih gelap, seolah matahari enggan menyentuhnya terlalu lama. Dindingnya tebal, bercat putih kekuningan yang mengelupas. Beberapa bagian menghitam, seperti bekas lembab bertahun-tahun. Jendelanya tinggi dan sempit, dengan kisi besi berkarat. Bukan untuk keamanan, tapi seperti mencegah sesuatu keluar. Saat Raka pertama kali membuka pintu utama, engselnya mengerang panjang. Bukan bunyi besi tua biasa, lebih mirip helaan napas. Udara di dalam langsung berubah, lebih dingin, lebih berat. Aroma kertas tua bercampur sesuatu yang samar, seperti kain lembab yang lama disimpan di peti tertutup. Langkah Raka bergema, terlalu keras, padahal lantainya dilapisi karpet tebal. Ia merasa seperti sedang mengganggu tempat yang sudah lama tidak ingin dikunjungi. Pak Surya muncul dari balik meja resepsionis. Rambutnya memutih seluruhnya. Meski wajahnya belum terlalu tua, matanya cekung dengan lingkar gelap yang tidak tampak seperti kurang tidur, melainkan seperti kelelahan yang menahun. Jam buka normal, katanya singkat. Jam 7 tutup. Ia menyerahkan gantungan kunci. Banyak kunci, terlalu banyak untuk satu gedung. Lalu ia menambahkan, seolah baru ingat, kalau hari Jumat jangan lupa buku tamu. Raka mengangguk. Pak Surya berhenti sebentar sebelum berbalik pergi. Dan satu lagi, katanya tanpa menoleh. Kalau sudah jam 7, jangan cari alasan untuk tinggal. Nada suaranya datar, bukan peringatan, bukan ancaman, lebih seperti pengakuan. Buku tamu itu disimpan di laci paling bawah meja depan. Raka baru menyentuhnya saat sore hari. Ketika pengunjung terakhir pergi, begitu diangkat, ia terkejut oleh beratnya. Bukan hanya karena tebal, melainkan seperti menyimpan beban yang tidak seharusnya ada di kertas. Sampulnya dari kulit coklat tua, retak dengan bekas tekanan jari di beberapa sudut, seolah sering dipegang dengan gugup. Saat dibuka, suara kertasnya kering, hampir rapuh, namun tulisannya rapi. Terlalu konsisten untuk buku yang sudah dipakai puluhan tahun. Raka menulis, Raka Pratama 18,1. Tangannya berhenti sebentar setelah selesai. Ada perasaan aneh, seperti baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Ia hendak menutup buku, lalu matanya menangkap halaman di bawahnya. Nama yang sama, Raka Pratama. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membalik halaman itu. Nama itu muncul lagi dan lagi. Setiap Jumat, tidak pernah hari lain. Jamnya selalu sama, 18,47. Ia memeriksa jam di dinding. Ke-18,32. Tanda tangan itu membuat tengkuknya dingin. Cara menekan pena, lengkungan huruf K, coretan kecil di akhir nama. Tidak mungkin kebetulan.
Di kolom keterangan ada tulisan lebih kecil. Tintanya lebih pucat, seolah ditulis dengan pena yang hampir habis. Tidak keluar. Raka menelan ludah. Ia membalik halaman lebih cepat. Nama berbeda muncul. Puluhan, ratusan, namun pola yang sama terulang. Hari jam ke-18,47 dan kalimat itu beberapa halaman memiliki bekas air. Bukan noda bulat seperti tumpahan, melainkan jejak tetesan seperti air mata yang jatuh perlahan lalu berhenti. Raka menutup buku itu dengan cepat. Dari arah rak belakang terdengar bunyi gesekan pelan, seperti seseorang menarik kursi dengan sangat hati-hati. Bunyi itu terdengar lagi. Bukan gesekan keras, bukan langkah kaki jelas. Lebih seperti sesuatu yang berusaha bergerak tanpa ingin terdengar. Raka berdiri di balik meja depan. Jari-jarinya masih menekan sampul buku tamu yang tertutup rapat. Jantungnya berdegup terlalu cepat untuk ruangan sesunyi ini. Ia menajamkan pendengaran. Rak-rak buku berdiri tinggi, membentuk lorong-lorong sempit yang memanjang ke dalam. Lampu neon di lenggit-lenggit bergetar halus, memancarkan dengung rendah yang biasanya tak disadari, kini terdengar seperti geraman jauh. Gesekan itu datang lagi, lebih dekat. Lebih dekat. Permisi, permisi. Suara Raka terdengar asing di telinganya sendiri. Tidak ada jawaban. Namun setelah kata itu terucap, udara berubah. Seolah perpustakaan mendengarkan. Raka melangkah masuk ke lorong pertama. Karpet di bawah sepatunya terasa lebih empuk di bagian tertentu. Lalu keras lagi, seperti menutupi lantai yang tidak rata. Judul-judul buku di rak tampak kabur. Huruf-hurufnya sulit dibaca, seolah mata Raka menolak memfokuskan diri terlalu lama. Di ujung lorong, sebuah kursi berdiri miring. Raka yakin sebelumnya kursi itu tidak ada di sana. Ia mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang seharusnya. Saat jaraknya tinggal 2 meter, kursi itu bergeser sedikit. Bukan jatuh, bukan tersenggol. Bergeser ke arah rak. Raka mundur 1 langkah. Lampu di atas lorong itu mati, bukan padam mendadak, melainkan meredup perlahan, seperti mata yang ditutup dengan sengaja. Lorong di belakangnya masih terang, namun lorong di depannya tenggelam dalam gelap yang tebal, seolah menyerap cahaya. Dari dalam gelap terdengar suara napas pelan, dalam. Bukan suara orang yang kelelahan, melainkan suara orang yang sudah lama diam. Raka berbalik dan berjalan cepat kembali ke meja depan. Ia tidak berlari. Ia takut jika berlari, suara langkahnya akan mengundang sesuatu untuk mengejar. Saat sampai, ia menyadari sesuatu. Jam dinding tidak berdetak. Jarumnya masih bergerak, namun tanpa suara. Raka duduk, mencoba menenangkan napasnya. Ia membuka laci meja, mencari air minum. Tangannya menyentuh sesuatu yang bukan botol, kertas. Ia menariknya keluar. Beberapa lembar kertas lusuh terlipat rapi.
diselipkan di bawah laci, seolah sengaja disembunyikan. Warnanya kekuningan, ujung-ujungnya rapuh. Tulisan di atasnya bukan tulisan tangan, mesin tik. Huruf-hurufnya tidak rata, beberapa lebih dalam dari yang lain. Tanda tombol ditekan dengan emosi. Raka membaca ele, ape, oerea, ene, internet. Tidak dicetak. Bangunan ini tidak menolak pengunjung. Ia hanya memilih siapa yang boleh keluar. Orang-orang yang bertahan lewat jam tertentu akan mengalami hal yang sama, disorientasi waktu, pengulangan nama, kehadiran pantulan. Raka berhenti membaca. Kata terakhir terasa tidak nyaman di lidah. Pantulan. Ia membalik halaman. Buku tamu bukan catatan, itu perjanjian. Nama yang ditulis setelah jam 18:47 dianggap setuju untuk tinggal. Bukan mati, bukan hidup. Menjadi arsip. Raka merasakan tengkuknya dingin. Ia melihat ke buku tamu di atas meja. Untuk pertama kalinya, ia sadar buku itu sedikit terbuka. Padahal ia yakin telah menutupnya. Ia mendekat. Halaman-halamannya bergerak sendiri, bukan diterpa angin, melainkan dibalik satu persatu perlahan. Sabar, seolah mencari halaman tertentu. Halaman kosong, halaman hari ini. Raka menutup buku itu dengan keras. Bunyi terdengar terlalu nyaring. Dari lorong belakang terdengar bunyi lain sebagai jawaban. Sesuatu yang besar. Menarik napas. Lampu di setengah gedung mati bersamaan. Hanya lorong paling belakang yang masih menyala. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Raka melihatnya. Sebuah permukaan memantulkan cahaya. Cermin. Lorong belakang itu seharusnya tidak sepanjang ini. Raka yakin ia sudah melewatinya berkali-kali sejak hari pertama. Hanya belasan meter, berakhir di pintu arsip lama. Namun sekarang saat ia melangkah masuk, jarak antar lampu terasa lebih renggang. Bayangan di lantai memanjang tidak wajar, seolah cahaya diregangkan paksa. Cermin itu berdiri di ujung lorong, besar, lebih tinggi dari manusia. Bingkainya kayu tua, penuh retakan, seperti bekas tekanan jari yang ditekan berulang-uling di tempat yang sama. Permukaan cerminnya tidak sepenuhnya jernih. Ada noda-noda samar seperti napas yang mengering. Lalu dibiarkan bertahun-tahun. Raka berhenti 3 langkah sebelum cermin. Pantulannya muncul terlambat. Terlambat. Ia mengangkat tangan. Pantulan itu baru bergerak setelah jeda yang membuat perutnya mengeras. 1 detik, 2, pantulan itu mengangkat tangan dengan gerakan lebih lambat, lebih hati-hati, seolah meniru, bukan mencerminkan. Raka menurunkan tangannya. Pantulan itu tidak langsung menurunkan tangan. Ia tersenyum lebih dulu, bukan senyum lebar, bukan senyum jahat. Senyum orang yang akhirnya tidak sendirian lagi. Di depan cermin ada kursi kayu tua. Dudukan anyamannya cekung, bekas diduduki lama. Raka yakin kursi itu menghadap cermin. Namun kini kursi itu sedikit dimiringkan.
menghadapnya, seolah menunggu. Dari balik punggungnya terdengar bunyi klik pelan. Raka menoleh. Pintu lorong yang tadi terbuka kini tertutup. Ia mencoba gagang pintu, terkunci. Saat ia berbalik lagi ke cermin, pantulan itu sudah duduk di kursi. Padahal Raka tidak bergerak. Pantulan Raka di cermin duduk dengan posisi santai. Siku bertumpu di sandaran kursi. Kepala sedikit miring. Wajahnya sama, namun matanya berbeda. Lebih dalam, lebih kosong. Mulut pantulan itu bergerak. Tidak ada suara, namun kata-katanya tidak perlu suara. Kalimat itu muncul di kepala Raka seperti ingatan yang bukan miliknya. Kapek. Ya, Raka mundur satu langkah. Punggungnya menyentuh rak buku. Kayunya dingin. Kamu datang ke sini karena kamu butuh diam. Rak di kiri kanannya bergetar pelan. Buku-buku berdesis, seolah halaman-halamannya saling bergesekan. Di luar, kamu harus jadi sesuatu. Pantulan itu menunjuk ke rak di sisi kanan Raka. Satu rak. Rak itu bergetar lebih keras dari yang lain. Buku-bukunya tidak jatuh, namun bergeser rapi ke kiri, menciptakan celah sempit di balik celah itu. Raka melihat punggang buku yang tidak berjudul. Sampulnya polos, berwarna kelabu dengan tekstur seperti kulit yang terlalu lama dijemur. Mereka juga takut, kata suara itu di kepalanya. Tapi takut itu cuma milik yang masih ingin pergi. Raka melangkah mendekat tanpa sadar. Tangannya menyentuh satu buku. Dingin. Saat ia menariknya, buku itu lebih berat dari yang seharusnya. Ia membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua berisi satu kalimat. Nama, tanggal, masuk, jam 18,47. Halaman berikutnya, wajah. Foto hitam putih seorang pria. Matanya menatap kamera terlalu lama, seolah memohon pada orang yang melihatnya. Raka membalik halaman dengan tangan gemetar. Foto berikutnya perempuan, lalu remaja, lalu seseorang yang terlalu buram untuk dikenali. Setiap foto diikuti satu kalimat yang sama, tidak keluar. Raka menutup buku itu. Buku-buku lain mulai bergetar. Satu persatu, bukan jatuh, melainkan bergetar. Seperti sesuatu di dalamnya ingin keluar, tapi ditahan. Kami disimpan, kata pantulan itu. Kamu akan disimpan juga. Raka menggeleng. Tidak, bisiknya. Untuk pertama kalinya ia bicara. Pantulan itu tampak terkejut, lalu tertawa tanpa suara. Bahunya bergerak naik turun, matanya menyipit. Kamu sudah menulis namamu. Raka teringat buku tamu. Jamnya hampir. Jam dinding di luar lorong berdentang. Satu kali. Raka tidak tahu dari mana ia tahu artinya, tapi tubuhnya paham. Ke-18,46. Lorong terasa menyempit. Rak-rak buku bergeser sedikit demi sedikit, seperti dinding yang sedang belajar menutup. Udara menjadi lebih dingin, bukan dingin malam, melainkan dingin ruang bawah tanah yang tidak pernah melihat matahari.
Raka berlari. Lorong yang tadi panjang kini terasa lebih panjang lagi. Setiap lampu yang ia lewati mati tepat setelah ia melewatinya, meninggalkan gelap di belakang. Di ujung lorong, meja depan terlihat. Lampunya menyala. Jam dinding di atasnya jelas terlihat. Jarum menit bergerak, jarum jam bergerak. Namun detik meloncat. 1 detik, 2 detik, lalu berhenti tepat sebelum angka 7 ke 18,47. Raka melompat ke meja, membuka buku tamu. Halaman hari ini terbuka. Namanya belum tertulis. Ia menghela napas lega. Terlalu cepat. Tangan kanannya bergerak sendiri, mengambil pena, menulis. Ia berusaha melawan, tapi otot-ototnya patuh pada sesuatu yang lebih tua, lebih tenang. Raka Pratama. Jam masuk 18,47. Tinta masih basah ketika baris terakhir muncul. Bukan ditulis, muncul, tidak keluar. Raka menjerit, tidak ada suara. Lampu mati. Pagi hari, perpustakaan Kota Lama membuka pintunya. Seperti biasa, pengunjung pertama datang pukul 9. Ia tidak melihat apapun yang aneh. Pak Surya berdiri di meja depan, mencatat jadwal. Ia membuka buku tamu, menatap halaman terakhir, nama baru. Ia menghela napas panjang, bukan sedih, bukan lega, lelah. Di lorong belakang, seorang pria duduk di depan cermin. Seragam penjaga, wajah tenang. Pantulannya bergerak bersamaan kini, tidak lagi terlambat. Di halaman berikutnya, buku tamu, sebuah baris baru perlahan muncul. Huruf demi huruf, nama menunggu. Jam 18,47 dan perpustakaan itu tetap penuh.